Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada sakit, sila berehat, dan kalau teruk pergi jumpa doktor dan makan ubat lah. Alright, saya share dulu kita punya Windows di sini. Ya, sudah share. Alright. So hari ini kita akan buat soalan. Soalan ini saya sudah bagi. Saya sudah bagi yang dia punya cover itu macam itulah. Yang problem analysis tu. Yang warna ada computer chip tu. Problem analysis. Right. So kalau tiada nanti saya send lagi balik, tapi bukan semua tu perlu buat sebab ada di dalam tu ada programming lah. Nanti saya akan send yang kita punya bahagian saja. Yang kita punya bahagian tu tidak banyak. Alright, so ada banyak soalan lah, tapi yang saya mau buat hari ini adalah soalan nomor 19. The sales manager at Meme Company wants to display a price based on a product ID. She enters. Soalan ini sebelum kita buat soalan ini macam soalan UPS 3 lah. Sama macam hampir sama macam soalan UPS 3. Alright, saya sambung. Assume there are n items lah. Jadi n tu berapa pun boleh. Jadi kalau kita dapat gambarkan, ini adalah soalan repetition iaitu sentinel. Sentinel sebab dia punya n itu tidak tepat. Tidak tetap. Belum ditentukan. N items itu yang akan kita input lah, yang akan kita inputkan dan kita masukkan dalam kita punya programming. Alright. And then dia cakap the valid product IDs and the corresponding prices are shown here. Di bawah ni lah. Di bawah sini. And then for each item, if the product ID ni, ini adalah product ID is not valid. If the product ID is not valid, dia cakap sana, the program should display invalid product ID. Sebab product ID ada dua saja, iaitu 4 dan juga 8. Kalau dia kasi masuk yang bukan 4 dan 8, so akan keluar output, dia akan display invalid product ID. And then dia cakap write a pseudocode to calculate a price based on product ID. She enters lah. So di sini timbul beberapa persoalan. Berapa kali yang dia akan masukkan produk ID. So berapa kali itu akan ditentukan kepada jumlah item, itulah jumlah item yang kamu ada berapa. Jadi dia tidak tepat. Mungkin hari ini mungkin 11, mungkin besok 13. Jadi ini adalah soalan repetition lah. Ini adalah soalan repetition, iaitu repetition, iaitu sentinel control. Ini adalah sentinel sentinel kan ya? Bukan. Sekejap. Bukan. Ini bukan sentinel. Ini adalah counter control, loop counter control. Sebab kalau sentinel kita kena masukkan sesuatu, kita kena key in sesuatu baru dia keluarkan. Ini tidak. Ini dia keluar secara automatic. Cuma n itu kita kena letak awal-awal lah. Kita kena letak dia punya value di awal-awal lah. So this
Alright, so gabungan repetition dengan selection. So sebab ada if di sini. So ada repetition, ada juga selection. Alright. Dia suruh buat pseudocode. Jadi product ID ada dua saja, iaitu 4 dan juga 8. Jadi pseudocode awal-awal lagi kamu letak start lah. Okay, start. And then kita akan set. Okay, kita akan set apa orang bilang apa? Kita akan letak item sama juga dengan kosong lah. Okay, item sama juga dengan kosong. Kita akan initialize item which is sama juga dengan kosong. Okay, item nanti saya terangkan lah kenapa kita tulis item. Alright. Lepas itu di awal-awal itu kita akan input n. Okay, input n. Kenapa kita input n? N itu adalah jumlah item. Okay, jumlah item. Kalau dia letak 10, artinya kamu akan masukkan ID, masukkan ID sebanyak 10 kali lah. Kalau kamu letak n itu sebanyak 5, dia akan repeat sebanyak 5 kali. Okay, jadi n ini akan tentukan jumlah n ini. Saya letak color lain. Color inilah. Okay. N akan tentukan bilangan loop. Okay, n akan tentukan bilangan loop. Jadi kalau kamu letak n itu sebanyak 10, jadi loop itu akan berulang sebanyak 10 kali lah. N itu adalah jumlah barang juga, jumlah item. Artinya kalau n itu 10, artinya kamu ada 10 item lah. Jadi kalau 10 item, 10 kali kamu kena masukkan ID. Okay, kamu akan masukkan ID sebanyak 10 kali. Alright. So kalau repetition kita akan guna while. Okay, loop. Okay, sini adalah repetition. So kita akan gunakan while. So while item is less than n. Okay, item sekarang 10 kan, kosong. Item kita asalnya adalah kosong. Jadi janganlah kamu letak n kosong, ataupun janganlah kamu letak n itu kosong. Kalau kosong, mana dapat kamu tidak akan, artinya jumlah item kamu adalah kosong. Tidak payahlah kamu letak ID. Okay, letaklah 1 ke 2. Kalau kamu letak 1, artinya loop kamu 1 kali lah. Okay, kalau kamu letak n itu sebanyak 1, hanya kamu ada 1 barang saja. Jadi 1 kali saja dia akan masuk. Kosong kan less than 1, jadi dia akan masuk. Lepas tu 1 kali dia ulang, sebab nanti kamu akan update kamu punya item. Alright. While item is less than n, and then barulah kamu input ID. Okay, input ID, and then dia cakap sana kalau ID 4 12, kalau ID 8 RM50. Okay, so if ID equal, kalau equal dia ada 2 kali. Kalau dalam if ID equals to 4, display berapa? RM12 lah. Okay, RM12. RM RM12. Okay. Else if, sebab pada 2, else if ID equals to 8,
kamu akan display, besar pula saya punya tulisannya, display RM RM50 55 sen. Alright. Else artinya kalau dia masukkan selain daripada 4 dan juga 8 lah, dia akan display berapa tuh? Invalid product ID, invalid product ID. Okay, habis and if habis di sana. And then kita akan, sebelum kita repeat kita punya while, kita akan update kita punya item sebanyak 1 kali. So item di mana? Sini kah? Sinilah. Item equals to item plus 1. Okay, asal dia kosong kan, asal dia kosong yang ini. Okay, so sebelum kita habiskan kita punya while, kamu kena update kamu punya item sebanyak 1 lah. So 0 tambah 1 1, jadi baru dia pergi sini, dan dia masuk lagi di sini, masuk lagi sampailah dia tidak sama dengan n lah, sampai dia jadi false. Alright, kalau kamu lupa update, okay, kalau kamu lupa update dia punya item ni, okay, item yang ini nih benarnya, kalau kamu lupa update, jadi item kamu sentiasa kosong. Okay, item kamu itu akan sentiasa kosong. Bila item itu sentiasa kosong, jadi kamu punya loop itu tidak pandai habis, sebab sentiasa kosong, sentiasa true. Okay, sentiasa true sebab kamu tidak update kamu punya item itu, kamu tidak tambah sebanyak 1. Okay, sebanyak 1 lah, ikut dia punya problem lah. Kalau problem ini kita tambah dia sebanyak 1, artinya item pertama sudah dimasukkan ID, lepas itu masuk lagi item, tambah lagi 1, artinya item yang kedua sudah, item yang ketiga, item yang keempat, macam begitulah. Tapi kalau kamu lupa letak update, ini adalah update lah, kamu lupa update kamu punya item ini, jadi item kamu sentiasa kosong. Bila sentiasa kosong, loop kamu yang kita panggil dia sebagai logic error lah. Logic error, dia boleh run, okay, dia boleh run, tapi dia tidak pernah habis sebab kamu lupa statement yang ini. Okay, kamu lupa yang ini, dia expressionnya. Okay, item equals to item plus 1. Alright. Okay, so jangan lupa itu, and then baru kita repeat while. Sampailah habis kamu punya loop, sampai habis kamu punya loop, kamu letaklah n while lah. Okay, and while, dan yang last kali adalah stop. Right. So inilah cara dia. Okay, ini salah satu cara untuk membuat loop counter control. Okay, loop counter control selalunya sudah ditetapkan kan 5, 7, 8 kali ini. Ya apa? Okay, kali ini dia user yang kasih masuk jumlah item. Kalau kamu kasih masuk n ini sebanyak 10, artinya ada 10 kali lah kamu kena masukkan kamu punya ID itu. Okay, and then ID pun dia ada syarat, dia mesti 4 dan juga 8. Okay, dia ada 4 dan juga 8 saja. Kalau selain daripada 4 dan 8 akan display invalid product ID. Lepas itu dia keluar daripada if, and then kita update kita punya item sebanyak 1, artinya item yang ini sudah kita masukkan lah. Okay, kita update, kita akan masukkan item yang seterusnya. Pasal itu kita tambah dengan 1, dan dia balik sini sampailah dia jadi false. Sampai dia jadi false di sini ya. And then bila false, dia tidak masuk lagi sini, dia terus akan keluar di sini, and while stop. Jadi soalan ini kamu study betul-betul, sebab soalan ini macam soalan dalam UPS 3 kamu untuk minggu hadapan lah. Di minggu hadapan lebih kurang sama, sebab ada
akan ada benda ni. Okay, input. Jadi kamu study betul-betul lah. Alright, so ada banyak cara sebenarnya buat dia punya pseudocode ini. Ada beberapa cara lah, terutama yang sebelah sini. Okay, sebelah sini ada beberapa cara. Tapi saya tunjuk yang ini sajalah. Okay, ada beberapa cara. Itulah, ada beberapa cara lah. Okay, mungkin kamu ada terpikir benda yang lain. Okay, so ini lepas tu ada apa? Ini apa? Okay, kita buat yang inilah. Okay, dia sudah ni. The flowchart below is used to find how many of the numbers from 1 to 10 greater than 3 fill out the statements in empty spaces. Alright, 5 markah semua. Oh, saya lupa letak markah lah. 7 markah ni semua. Nantilah saya letak lah. Okay, so dia bagi flowchart di bawah ni, tapi ada tanda kosong, ada blank spaces. Ni ada blank spaces ni. Jadi kamu tahulah, kamu akan disuruh untuk fill in the blank spaces. Alright, so masa saya cek kamu punya UPS 3, ada lagi yang tidak letak simbol. Okay, dia betul sudah dibuat. Okay, betul sudah, tapi dia tidak letak. Oleh kerana dia tidak letak simbol, jadi salah lah. Okay, salah sebab flowchart ini yang penting adalah dia punya simbol. Kalau simbol kamu salah ataupun kamu tidak buat langsung, walaupun betul kamu punya di dalam tu kan, yang di dalam ni walaupun betul, tapi kamu tidak letak simbol yang rectangle ini, salah, tidak ada markah. Tiada markah di sana. Jadi sayang. Okay, sayanglah. Alright. Mungkin kamu masih tidak pasti apa dia punya simbol, jadi kamu kena buat latihan. Itu saja. Buat latihan, tengok contoh. Saya sudah bagi pun dia punya yang kita buat sebelum ni pun kita sudah buat. Beberapa latihan yang kita sudah buat sudah kamu nampak. Jadi kamu tinggal study saja. Okay, jangan malas. Alright. Tapi ramai yang tinggi lah mereka, ramai yang tinggi. Ada lagi yang saya belum cek, ada beberapa lagi yang saya belum cek. Okay, start macam biasa. Ini simbol dia adalah capsule, right? Start dengan N, demi simbol sama. And then asal bentuk equation, bentuk expression, okay? Equation macam ini, dia punya simbol itu adalah rectangle macam ini. Okay, rectangle. Alright. Tu input dan output dia punya simbol adalah parallelogram. Cuma dalam kamu kena letaklah input ataupun display ataupun output dan sebagainya lah. Alright, kita study ya kita punya flowchart ini. Total number 0, 6 equal to 1. Kita padam dulu. The flowchart is used to find how many numbers from 1 to 10 greater than 3. Find the statement in the empty spaces. How many numbers from 1 to 10. Okay, so di bawah ini adalah repetition. So teka-tekalah apa berada di dalam ini. Okay, di dalam ni jadi total 6. Apa 6 tu? Sekejap saya keliru jam 6. Oh, okay, tahu sudah. How many numbers from 1 to 3? Okay, tahu sudah. Alright. Jadi ini adalah dia punya counter. Okay, yang saya ajar kamu sebelum tu, kadang-kadang counter dia start dari 0, kadang-kadang counter itu start dari 1. Okay. Alright, so oleh kerana counter ini start dari 1,
Jadi kamu punya 6 ini mesti less than 11 lah. Okay, less than 11. So dia akan berakhir di yang ke 10. Okay, less than 11 ataupun less than and equals to 10. Alright, so sama ada kamu buat less than 11 ataupun less than or equals to 10. Jadi dia sampai kalau 10 tu ada equal kan, jadi 1 sampai 10 lah. Alright, tapi saya buat less than 11 lah. Less than 11 di mana ni? Kalau true macam mana? Okay, ada if. Dia cakap sini apa? Kalau greater than 3, okay, so di sini adalah true lah. Okay. Kalau greater than 3, if num is greater than 3, okay, if num is greater than 3, apa ni? Okay, kalau true, kita akan update kita punya total 6. Total 6 equals to kalau ikut dia punya huruf kecil. Kalau huruf kecil lah. Kalau huruf besar besar. Total 6 equals to total 6 tambah dengan 1. Okay, artinya begini ya. Artinya okay, kalau dia less than 3, greater than 3, so total 6 ini akan update. Okay, bilangan total number ini adalah dia mau tahu berapa jumlah nombor yang lebih daripada 3. Okay, berapa jumlah nombor yang lebih dari 3. Jadi kalau dia dapat jumlah nombor yang lebih daripada 3, dia akan update lah. Asal dia kosong kan, so dia akan update sebanyak 1, bilangan itu 1. Alright, and then dari sini, dan di sini kita akan update kita punya counter 6 equals to 6 tambah 1. Kalau kamu tidak update ini, 6 kamu akan sentiasa 1. Kalau kamu tidak update kamu punya counter. So ini adalah counter update counter. Okay, ini update counter di sini. Yang ini update total 6, which is yang lebih daripada 3. Alright, so ini kalau true lah. Ini kalau false. Okay, kalau false artinya kalau false di sinilah kalau bukan greater than 3. Artinya kalau bukan greater than 3, dia akan pergi sini dan update terus. Habis dia ke atas, masuk lagi. Okay, so nomor yang pertama adalah nomor 1 kan, 61. So dia akan masuk sini lah, true, tapi dia akan jadi false di sini. Jadi dia akan ke sini, update sebanyak 1 jadi 2, true lagi, ini jadi false. Okay, update lagi jadi 3, true lagi sini sebab less than 11, tapi sini dia masih lagi false. And then sini jadi 4, true, masih less than 11, 4. Okay, so 4 greater than 3 jadi true. Dia akan update dia punya total 6 sini, update ditambah 1. Okay, and then update 6 jadi 5, true, sini pun true, pergi lagi bawah sampailah yang ke 11. Okay, bila ke 11, okay, dari sini ya, bila dari 11 tup tidak boleh sudah masuk. Okay, dia tidak boleh masuk lah sebab 11 bukan less than 11, dia sama kan, artinya dia jadi false di sini. Okay, and then dia akan keluar di sini. Ini dia akan print total 6, yang latest punya total 6 lah yang sudah update. Okay, total 6 yang sudah update. So ini adalah cara untuk buat. Kamu kena mahir juga lah benarnya, kamu kena buat banyak latihan. Okay, so ini soalan berkenaan dengan flowchart. Beberapa kelemahan yang semasa saya tanda kamu punya UPS 2,
Satu, kamu tidak tahu dia punya simbol, kamu hantam-hantam saja. Ada lagi yang simbol yang tidak pernah wujud. Uh, jadi kamu kena tahu lah, ya, kamu kena tahu dengan buat latihan. Itu yang tidak pernah belajar tuh. Yang pernah belajar mesti dia tahu walaupun ada salah sikit, ya, walaupun ada salah sikit, kadang-kadang dia tersilap saja, tapi tersalah lah juga tuh, ya. Di atas dia betul, tapi yang di bawah dia macam yang output ini kan, yang ini dia terbuat rectangle, tapi yang di atas tuh betul, itu mungkin dia tersalah lah tuh, terlalai, ya, terlalai. Tapi bila saya cek kamu punya UPS 2, ramai juga lah, ada juga yang dapat full mark, okay, ada juga yang dapat full mark untuk yang UPS 2. Lab test 2, siapa yang dapat 15, siapa yang dapat 16, buat balik pembetulan, kasih jadi sampai 20, okay? Sebab sayang kamu punya lab test tu ada sikit saja silap, kadang-kadang ada sikit silap, saya kasih 18. Right? Okay, balik lepas tu. Okay, ini lagi ya, nombor 21. Draw a flowchart to read names and ages. Oh, ada name. Okay, ni soalan mana ni? Soalan okay, tidak apa, kita baca dulu. Draw a flowchart to read the names and ages of people terminated by 9999 and print the name of the oldest person. Assume that there are no person of the same age. Okay, kita assume tiada yang walaupun dia punya umur sama, assume that no person of the, tiada umur yang sama lah ya, tidak umur yang sama, kita assume dia begitulah, ya. Alright, so kita kena ada dua input, satu adalah ages, satu adalah dia punya names. So ada dua input di sini, read names and ages. Satu lagi dia cakap of people terminated by 999. Jadi apa maksud dia di sini? Ini adalah sentinel number, sentinel value. Ini adalah dia punya sentinel value. Jadi kamu akan sentiasa masukkan nama dan juga umur, dan bila sudah tamat kamu tekan 9999. Alright, and then bila kamu tekan 9999, dia akan print the name of the oldest person. Okay, the name of the oldest person. Jadi di sini kita kena pikirlah, ya, macam mana cara untuk buat apa, disuruh flowchart. Okay, disuruh buat flowchart. Alright, so kita mulakan dengan start. Paling kecil kan, ya. Start, simbol jangan lupa. Alright, nanti kamu buat lawa-lawa sedikit lah, and then okay, counter tidak payah. Okay, bila dia kasi masuk age itu 9999, kamu punya loop itu akan berhenti. Jadi kamu akan yang saya cakap tadi, kalau sentinel kita akan input age itu sebanyak 2 kali lah, age itu sebanyak 2 kali yang dia punya sentinel value itu. Alright, okay. So macam mana? Kosong. Okay, age kita akan set kita punya age sebanyak kosong. Age equals to 0. Okay.
and then barulah kita input age, input age di sini ya. Okay, input age, alright, and then kita buka kita punya while. Alamak, cukupkan ni. Okay, selagi age kamu tidak sama dengan 9999, okay, right, so kamu akan input kamu punya nama. Kalau true, so kamu akan input name. Demo name kan. And then ada lagi if. Harap-harap cukup lah. Okay, ada lagi if. Dia cakap sana kita awal-awal lah. Age. Okay, salah. So ini saya ubah, bukan age ya. Ini adalah age max lah. Age max equals to 0. Alright. Age, if age is greater than age max, okay, artinya kalau umur yang dimasukkan di sini, okay, umur yang dimasukkan sini besar daripada value age max. Age max ini adalah kosong kan kosong. Kalau besar artinya dia lagi tua lah, dia lagi tua daripada yang ini. Okay, dia lagi tua. So yang pertama itu kita sudah set dia sebagai kosong. Jadi confirm umur orang yang input yang pertama itu age ini akan berubah menjadi dia terus berubah lah. Okay. So kalau betul age max equals to age, right, dan juga name, apa-apa pun boleh lah namanya, all name ke name max ke apa-apa saja. Name max equals to name yang ini. Okay, so dia akan set lah, dia akan set yang ini. Age itu akan letak sini, nama yang baru dia dikasih masuk pun letak dalam sini. Alright, tu kalau true. Okay, alright, and then kita akan input lagi, alamak, kita akan input lagi age sebelum kita akan end kita punya while. So ini akan ke sini, okay, ke atas tu. Jadi dia akan berulang-ulang masukkan lagi age. Okay, dia akan berulang-ulang. Okay. Okay, kalau dia ini kalau true, ini kalau true, lepas tu ini kalau true. Kalau false dia akan terus ke bawah ni lah. Ini kalau false. Okay. Kalau age bukan greater than age max, dia terus dia false, dia tidaklah, ini dia akan kekal. Jadi dia akan terus input age di sini, and then pusing-pusing. Kalau true masuk lagi sini, kalau false masuk sini, masuk age, masuk nama, sampai dia kasih masuk age ini sebanyak 9999. Jadi bila dia masukkan 9999, dia akan jadi false, dan dia akan print out name, nama saja dia mahukan, name max. Dia mau input nama saja kan, and print the name saja of the oldest person. Dia tidak mau input, dia tidak mau display umur.
Boleh juga kamu display, tapi dalam soalan tuh tidak ada, jadi tidak payahlah. Jadi di sini kita stop. Oke. Right. Oke. Macam itulah cara dia. Saya sudah bagi jawabannya. Kalau kamu tidak dapat buat, so masalah kamu lah. Masalah beberapa yang tidak masuk dalam tuh. Oke, ada 74 saya yang masuk sini. 73 lah. Oke, satu orang. Yang 30 orang tuh yang tidak kisah dengan dia punya, tidak kisah dengan dia punya masa depan, tidak tahu lah. Alright. So yang 30 orang tuh saya harap dia tengok lah video nantinya yang saya akan send. Nanti tiada masa depan pula, sayang kan, tiada masa depan. Oke, kamu akan masuk juga SEM 1 nanti. SEM 1, tapi ilmu kamu tuh dia kurang lah. Okay? Ilmu kamu dia kurang sebab kamu tidak belajar dari PDT lagi. Oke, berapa sudah? 11:43. Oke, kita tengok yang nomor 22. Apa ni nomor 22 ni? Based on the following pseudocode, sketch the following flowchart. Okay, ini pseudocode dia. Okay, start, read age. If age greater than and equals to 17, display you are eligible to apply for a car, driving license. Else, display you are not eligible. Disuruh buat flowchart. Pseudocode dia sudah bagi, tapi flowchart dia belum bagi. Kita buat di tepi-tepi ni saja. Alright. So start. Okay. Start and then read age. Okay, read dia read age. Yang saya cakap balik-balik, asal read ataupun display ke ataupun read, dia punya simbol adalah parallelogram. And then if age is greater than 11, okay, age greater than 17, okay, boleh tulis begitu ataupun boleh tulis macam ini. Okay. Kalau dalam coding dia punya simbol macam begini, sebab kamu tidak akan dapat simbol yang begini ya, tidak ada dalam kamu punya keyboard. Okay. Jadi kamu kena buat dua simbol, greater, equal. Okay, greater, equal. Alright. Bukan begini ya, bukan greater, equal lah, salah. Ini salah nih. Okay. Kalau equal barulah dua kali gitu. Right? Saya padam balik. And then simbol untuk if ataupun while ataupun condition kita adalah diamond. Kalau true dia cakap display. Okay, saya letak sinilah display. Kalau true display panjang si okay, display. Okay. Ini kerana ini adalah ayat, jadi kita letak benda tu lah. You are eligible to apply for a car, driving license. For a car, driving license. Okay, spelling itu kamu okay, besar sikit dia punya okay, ada anak panah di sini. Itu kalau true. Kalau false macam mana pula? Kalau false okay. Right. Okay, kalau false di sini lah. False. So okay, kalau false display you are not eligible. Not
eligible. Oke. Itu saja. Jangan lupa stop. Oke. Stop. Dan sini stop. Oke. Alright, jangan buat begini ya. Jangan buat macam ini. Oh, oke. Ada 2. 1, 2. So tidak boleh. Oke. Jangan buat macam itu. So dia akan yang satu tu dia akan pergi sini. Satu saja arrow yang cocok stopnya. Satu saja, jangan sampai 2. Ya, satu saja. Jadi dia akan ke sini, lepas tu dia sini lah. Right? So, ini saya padam. So inilah dia. Kadang-kadang soalan dia senang, kadang-kadang soalan dia susah. 5 markah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey, markah dia read saja 1 markah. Ini 1 markah. Ini 1 markah. Ini 1 markah. Ini setengah markah. Yang ini setengah markah lah. True or false kan ada. Kalau true or false itu kamu tidak tulis, kamu akan ditolak dari setengah markah ke 1 markah. Berapa banyaklah, ikut berapa banyak yang kamu tertinggal. Kalau dua-dua kamu tidak tulis, true dengan false itu dua-dua kamu tidak tulis, kamu akan dikurangkan sebanyak 1 markah. Kalau 1 saja setengah markah. Okay. Alright. So pentingnya detail, attention to detail itu kena tinggi lah. Ini berapa markah? Mesti tinggi nih markah ini. Tidak dinyatakan markah ini yang tidak biasa. Kalau tidak dinyatakan dia punya markah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. True or false. 5. Okay. Alright. Cepat lagi 1. A listening test is one of the component in the My English competency test. It can be taken 12 markah nih, panjang betul lah. Alright, okay. Berapa sudah nih? 11.50. Okay, sampai sini aja lah kita. Nanti kita hari Senin kita akan buat lagi soalan yang susah sedikit. Soalan yang susah sedikit. Ini apa nih? Jadi kamu akan buat soalan ini sampai coba sudah tu. Sampai muka surat 34. Okey, muka surat 32 lah, yang ini 32. Yang di tepi itu 34. Okey. Nampakkan yang di tepi itu. Okey. Sampai muka surat 32 lah. Tapi yang tepi itu 34 kan, yang sebelah kanan. Kalau kamu tengok betul-betul. Okey. Alright, nanti saya send okay. Terlepas okay. Nanti saya send lagi lah. Nanti saya send notanya soalan ini. Okay. Di sini saja kita. Tadi saya terkeluar sekejap. So saya kasih off yang ini.